على من الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فيا أيها المجاهدون والمجاهدات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang tip untuk supaya kita bisa ikhlas. Karena ikhlas itu merupakan salah satu rukun dari amal. Amal diterima oleh Allah atau tidak. Pertama, yang diamalkan itu sesuai dengan ajaran Allah. Yang kedua, niatnya harus ikhlas. Ikhlas itu sendiri apa? Ikhlas itu sendiri suatu suasana di mana kita mendapat pujian tidak tersanjung, dicaci juga tidak marah. Nah, kemudian gambaran yang lain tentang ikhlas ini, kita tidak perlu menanyakan kenapa begini ketika kita melakukan sesuatu kebaikan. Katakanlah misalnya pada waktu di masjid ada keran ditinggal oleh orang itu masih nyala. Kita matikan tanpa harus ini siapa ini, nggak tahu diri, pakai air nggak mau nutup. Kalau kita tidak berkomentar semacam itu, kita nutup itu pahalanya besar. Tapi karena kita berkomentar, pahalanya hilang. Kita ke WC umum, orang ini habis nggak mau nyiram. Nah, kita nyiram kan berpahala, tapi karena didahului oleh omongan tadi, pahalanya enggak jadi. Nah itu makanya kita berhati-hati di dalam semua perbuatan kebaikan, termasuk di dalam mujahadah. Kita mujahadah harus ikhlas, senang, tidak semacam terpaksa, tidak bermalas-malasan. Kita semangat di dalam bermujahadah ya, karena ada keikhlasan, ada ketulusan. Nah, kembali kepada yang saya sampaikan tadi, trik atau tipnya supaya kita bisa ikhlas. Di samping kita belajar tentang ikhlas, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita mampu berikhlas. Karena ikhlas itu kalau Allah tidak menghendaki kita ikhlas, ya kita nggak bisa. Jadi kemampuan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dicontohkan oleh sahibul kitab Al-Ghiyati Subah dalam bait terakhir pembukaan kitab tersebut. Bait terakhirnya bagaimana? Wallaha narjul manna bil ikhlasi likay yakuna mujibal khalasi. Apa artinya? Wallaha, dan kepada Allah, narju, kami berharap kepada Allah, ya, hanya kepada Allah kami berharap. Berharap apa? Al-manna, anugerah. Anugerah apa? Anugerah bil ikhlasi, dengan keikhlasan dalam segala perbuatan kita. Kenapa kita memohon kepada Allah agar supaya diberi anugerah ikhlas? Likayakuna mujibal khalasi, agar supaya keikhlasan itu mendatangkan keselamatan. Yang dimaksud keselamatan di sini adalah keselamatan di dalam kita beribadah. Ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa enggak karena keikhlasan kita.
Nah, jadi kalau kita ikhlas, maka jelas ibadah kita selamat. Dan ikhlas ini kadang ketika kita mengerjakannya kita ikhlas, tapi 1 jam, 2 jam, atau 1 hari, 2 hari, ikhlas itu bisa jadi luntur karena kita sendiri yang melunturkan keikhlasan itu. Saya menggambarkan begini, ketika ada di antara kita bisa sholat malam jam 3:30 lah, Allahu Akbar, tidak ada satupun niat supaya saya dilihat orang, supaya saya dipuji orang. Kenapa? Nah, malam-malam yang lihat siapa? Jadi benar-benar ikhlas, nggak ada sedikit pun saya sholat tahajud supaya mendapat pujian. Tapi kemudian yang saya katakan 1 jam, 2 jam, 1 hari, perbuatan yang bagus itu diceritakan kepada orang untuk merendahkan orang. Kamu sih nggak pernah beribadah. Itu kalau saya nih, saya tiap malam lo tahajud. Nah, hilang kan pahalanya. Maka kemudian menceritakan kebaikan kita kepada pihak lain itu bisa melunturkan keikhlasan, kecuali kalau ada motivasi lain, yaitu kita menceritakan kamu sholat malam supaya hidupmu tenang, supaya hidupmu bahagia, dan itu sudah saya lakukan. Nah, ini kan pamer loh, saya lakukan. Tapi ini tujuannya adalah untuk mengajari atau untuk meyakinkan orang. Jangan sampai ketika kita mengajak orang berbuat baik, kemudian diragukan yang ngajak baik itu sudah melakukan apa belum. Jadi untuk meyakinkan itu. Nah, jadi yang saya katakan kunci daripada bukan kunci tadi, daripada kita supaya bisa ikhlas adalah kita mohon kepada Allah, hanya kepada Allah kami mengharapkan anugerah berupa keikhlasan. Tadi saya katakan, kalau kita nggak mohon kepada Allah, sulit kita itu untuk berikhlas. Tadi ya, saya gambarkan bagaimana ikhlas itu. Ketika dilakukan ikhlas, di waktu kemudian kita hasilkan sendiri keikhlasan kita. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.